Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bolo. 0-4 Indonesia versus Thailand di leg pertama final Piala AFF 2020. Selamat untuk Thailand, kemenangan yang meyakinkan. Nah, ini saya mau bahas bolo pertandingan di leg pertama final Piala AFF kemarin antara Indonesia versus Thailand. Saya catat ini line up yang diturunkan. Saya sempat terkejut ini dengan line up yang diturunkan sama pelatih Manupol King Thailand. Kalau Indonesia memang menurunkan hampir sama dengan sebelumnya, cuma ada satu pergantian antara Ezra Walian digantikan oleh Dedik Setiawan. Saya tahu mungkin Sintayong di sini ingin memanfaatkan kecepatan Dedik Setiawan ini. Kalau Ezra Walian kan lebih ke duel-duel dengan back. Nah, sementara back dari Thailand itu cukup besar-besar posturnya. Jadi dia ingin memanfaatkan kecepatan Dedik Setiawan ini, mengubah formasi, tetap formasinya sih, cuma hanya ada pergantian striker aja. Sementara ini bolo, saya yang kaget ini di kubu Thailand, dari 11 pemain yang diturunkan ini, hanya 4 pemain reguler yang biasanya bermain untuk di semifinal sebelumnya. Itu ada Terasil Dangda, ada Canatip, ada nomor 7 itu, nah sama satu lagi itu Kritsada Kaman yang backnya tengah itu. Nah, selain itu pemain lapis cadangan semua. Tapi di sini Thailand membuktikan sekali lagi tidak ada gap atau batasan antara pemain inti dengan pemain cadangan. Jadi dia bermainnya secara kolektif sehingga mampu tampil cukup solid dan akhirnya memenangkan pertandingan. Oke. Yang saya soroti di sini cara bermainnya Thailand, bolo. Ternyata Thailand ini tidak seperti sebelumnya melawan Vietnam. Ketika melawan Indonesia, Thailand langsung menyerang di menit-menit awal. Ini yang membuat kaget mungkin pelatih Sintayong dengan para pemain timnas Garuda. Jadi mungkin karena ini final, jadi mengiranya Thailand akan bermain hati-hati seperti Vietnam ketika melawan Vietnam atau melawan Indonesia Singapura. Jadi kedua tim kemungkinan akan berhati-hati. Tapi ternyata tidak. Thailand langsung menggebrak sejak kick off. Jadi terbukti dengan ini gol cepat. Nah, gol cepat ini yang membangkitkan para pemain Thailand untuk semakin yakin untuk mencetak gol-gol berikutnya. Nah, ini Indonesia masih tetap cara bermainnya secara permainan cepat dengan sayapnya Witan Sulaiman dan Irfan Jaya, banyak melakukan aksi individu. Tapi di sini pelatih Thailand sudah mengantisipasi. Jadi para pemain Thailand melakukan pertahanan yang berlapis. Nah, itu yang membuat Indonesia jadi agak sedikit kewalahan atau susah untuk menembus barisan pertahanan Thailand. Sementara itu Thailand tetap bermain dengan secara kolektif, dengan secara tim, jadi memanfaatkan celah-celah yang saya pernah sampaikan di leg pertama. Jadi antara garis pertahanan Indonesia dengan pemain tengahnya itu ada sedikit gap yang agak banyak. Jadi di situ pemain Thailand menempatkan bolanya sehingga bisa melakukan serangan yang cukup efektif. Oke, kita bahas yang seperti gol pertama. Gol pertama ini berawal dari sisi kiri yang Indonesia
kurang bagus ini melakukan clearance bolanya. Jadi berhasil direbut oleh pemain sayap Thailand dan akhirnya ditempatkan bolanya ke tengah, akhirnya jadi gol. Nah, mirip kejadiannya dengan gol kedua ini. Gol kedua, gol ketiga, ya hampir mirip. Jadi rata-rata golnya itu berada di sekitar garis penalti kotak penalti luar itu. Ini menunjukkan dari garis pertahanan Indonesia ke pemain tengahnya itu masih kosong. Itu tadi yang sama seperti saya sampaikan kemarin. Jadi agak telat ini. Seharusnya backnya itu pertahanannya jauh sedikit lebih tinggi. Jadi bisa kalau ada counter itu bisa memotong dia. Nah, sementara Thailand kita lihat meskipun Thailand ini kemarin sudah kalau nggak salah setelah unggul 3-0 atau 4-0, bahkan kipernya Thailand ini yang nomor 1 yang si Kawin ini ya, itu dia sampai maju ke depan, sampai keluar dari kotak penalti ikut high press. Jadi justru saya bingung ini dengan pemain Indonesia. Seharusnya tim yang ketinggalan yang melakukan high pressing, tapi ini justru Thailand yang melakukan pressing ke depan meskipun sudah unggul 3 atau 4-0 ya kemarin. Nah, ini cukup menarik ini Thailand ini. Benar-benar di sini Indonesia kurang beruntung. Main kurang pinter, terus juga keberuntungannya sudah habis digunakan saat melawan Singapura. Akhirnya ya 4-0 untuk Thailand. Kemarin saya juga sempat baca ini komentar-komentar dari netizen, itu banyak yang menyayangkan Indonesia kalah karena gol cepat, atau Indonesia kalah karena mungkin kalau Dewangga peluang yang menit-menit akhir babak pertama itu masuk mungkin bisa merubah keadaan. Saya berpikirnya bukan seperti itu. Jadi meskipun tidak ada gol cepat dari Thailand, lama kelamaan juga akan gol juga kalau mainnya seperti itu. Jadi bukan masalah ini gol cepat terus Indonesia jadi mentalnya agak down, bukan seperti itu. Karena dari segala-galanya Indonesia itu kalah dari Thailand. Memang kelasnya kita masih tingkatnya mungkin 2-3 tingkat di bawah Thailand. Jadi ya itu tadi perlu banyak belajar yang lebih serius lagi biar bisa menjadi macan Asia lagi seperti julukannya Indonesia. Kalah ini macan Asia sama gajah perangnya Thailand ini. Nah, satu lagi Bolo, saya mau bahas dari beberapa gol yang diciptakan Thailand itu. Ada banyak sekali permainan ketika melawan Thailand, banyak faktor-faktor yang mendasar yang menjadi kesalahan sendiri untuk Indonesia, akhirnya dimanfaatkan Thailand. Thailand ini kenapa kok dia itu pertahanannya bagus? Karena dia itu secara kolektif mainnya cukup kompak dan pandai memanfaatkan peluang sekecil apapun. Jadi perlu dilihat catatan ketika melawan Thailand, melawan Vietnam, dari 2 kali tembakan, 2 kali gol. Di Indonesia pun seperti itu, hanya beberapa kali serangan tapi gol semua gitu. Nah, ini yang cukup perlu dicontoh bagi Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki beberapa peluang, akhirnya nggak jadi gol, itu dimanfaatkan balik oleh Thailand yang menjadi gol. Itu, nah ini mungkin perlu dibenahi di tim nasional ini para pemainnya. Seperti kalau saya simpulkan, itu ada 4 faktor yang menentukan di dalam pertandingan. Itu yang pertama adalah wasit, kemudian skema open play, yang ketiga ada bola-bola mati, yang keempat ini adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat pemain sendiri. Nah, untuk wasit sama open play mungkin kita tidak bisa membahas itu, karena itu kan di dalam pertandingan ya wasit sudah bekerja selayaknya, sebaik-baiknya. Sedangkan untuk open play kita tidak mungkin, hampir tidak mungkin untuk
tidak mengharapkan gol dari skema open play. Nah, dua ini skema bola mati dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain sendiri, ini yang jadi faktor kurang bagusnya permainan Indonesia. Jadi seringkali Indonesia itu bobol dengan bola-bola mati. Yang kedua, ini kesalahan-kesalahan yang dibuat pemain sendiri, seperti yang paling banyak adalah salah passing. Nah, sebenarnya kalau kita bisa meminimalkan kesalahan passing, satu aja elemen kesalahan passing, berarti kalau di persentase itu sekitar 30%. Kalau saya rasa itu kesalahan passing itu 30%. Jadi kalau tim Indonesia ini bisa mengurangi kesalahan passing, otomatis peluang menangnya itu bertambah 30%. Tapi kalau sering melakukan kesalahan passing, justru peluang kalahnya bertambah 30%. Nah, ini Bolo. Jadi skema bola mati dengan kesalahan dari pemain-pemain sendiri seperti salah passing atau clearance yang kurang bagus itu bisa jadi menambah atau bisa mengurangi persentase dari kekalahan dan kemenangan sebuah tim. Nah, ini yang perlu dicatat, Bolo. Jadi Indonesia ini dari dulu sejak saya mengikuti timnas Indonesia itu sering sekali banyak salah passing. Nah, bayangkan kalau di luar itu persentase passingnya itu rata-rata di atas 80%. Kemarin statistiknya akurasi passingnya dari Thailand itu hampir 90%. Kalau nggak salah 87 antara 87 88 kalau nggak salah. Sementara Indonesia masih 70%. Nah, dari statistik ini sudah bisa dilihat. Kemungkinan persentase menangnya jauh lebih besar siapa antara Thailand dengan Indonesia. Jadi buat para penggemar dan supporter Indonesia termasuk saya, secara umum dan netral memang saya katakan permainan Thailand jauh lebih baik daripada Indonesia. Masih banyak yang harus diperbaiki dari timnas Indonesia itu sendiri. Jadi nanti kedepannya mungkin kalau tim ini dipertahankan dan juga kalau bisa Sintayong pelatihnya tetap lanjut, mungkin masih ada harapan 3 atau 5 tahun lagi Indonesia bisa kembali dipandang tidak sebelah mata, Bolo. Nah, oke, kali ini nanti malam leg kedua sudah kalah 4-0 ya Indonesia. Ini nanti line up yang akan diturunkan. Saya semoga Pak Sintayong ini karena peluangnya sudah kecil meskipun kita tidak boleh berputus asa. Semoga para pemain yang belum diturunkan di event ini masih minim kesempatan bisa dimainkan atau diberi kesempatan untuk bermain. Jadi kasih menit bermain, jadi biar ada pengalaman juga di event sebesar AFF ini. Itu nanti akan pengaruh juga ke depannya mental para pemain ini sendiri. Sementara untuk Thailand, meskipun skuadnya mau skuad lapis atau skuad pemain inti, mainnya seperti itu tidak ada masalah. Jadi mungkin Thailand lebih bisa bersantai atau bisa juga menambah gol nanti malam ini. Yang jelas ada pertanyaan seperti ini, bisa apa Indonesia di leg 2? Kalau saya ditanya seperti itu, bisa apa Indonesia di leg 2 melawan Thailand? Jawabannya adalah bisa dapat pelajaran lagi sama Thailand ini. Pelajaran sepak bola. Jadi ya saya harap tetap semangat para pemain timnas Indonesia, juga para supporternya tetap dukung timnas Indonesia apapun itu, meskipun sekarang masih mainnya kurang bagus, jadi tetap kita dukung. Insya Allah suatu saat nanti Indonesia akan berjaya kembali. Semoga nanti malam paling enggak bisa menang meskipun tidak bisa
5-0 tidak bisa juara, paling nggak bisa menang 1-0 atau kalah nggak kalah banyak-banyak, bolehlah. Oke, itu tadi itu saja yang saya bahas kali ini. Nanti kita ketemu lagi di review atau preview pertandingan-pertandingan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Indonesia!